Baik, Bapak, Ibu semua, ini saya share screen pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Helda Niawanti. Beliau ini merupakan awardee LPDP Master ataupun S2 di Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Kemudian tahun ini beliau akan berangkat ke Belanda untuk PhD, juga disupport ataupun mendapat sebagai awardee LPDP tahun ini ya, PhD. Oke, untuk education, beliau tahun 2009 sampai 2013 Universitas Lambung Mangkurat, S1 Teknik Kimia untuk 2015-2017 Institut Teknologi 10 November, S2 Teknik Kimia. Kemudian work experience tahun 2017 sampai dengan saat ini beliau merupakan dosen di Universitas Mula Warman, Department of Chemical Engineering, Engineering Faculty, kemudian Organization Experience. Beliau juga pengurus aktif tahun sebelumnya di Mata Garuda Kalimantan Timur ya, sebagai treasurer ya. Oke, baik, itu perkenalan sedikit tentang pemateri yang kedua ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Bu Helda. Waalaikumsalam, Mas Ibrahim. Oke, luar biasa sekali. Beliau juga baru pulang ya dari Irlandia kalau nggak salah, program GT. Iya, habis program pulang bridging. program bridging, kemudian juga dapat dari LPDP. Memang beliau ini sangat cemerlang sekali lah ya untuk bibit unggulan di Kalimantan Timur ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memberi motivasi teman-teman yang hadir di sini. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Helda Niawanti. Ya, terima kasih Mas Ibrahim. Saya izin share screen dulu ya. Waktunya berapa menit Mas Ibrahim? 20 menit. Oke. Oke. Sudah terlihat ya Mas Ibrahim untuk slide-nya? Sudah. Ya, terima kasih Mas Ibrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati tentunya Rektor UMKT dan Rektor Unikarta yang sudah hadir pada acara hari ini. Yang saya hormati juga Ketua Mata Garuda Kaltim, Mas Arvin Sanjaya. Kemudian yang saya hormati Bapak Tri Susilo dari LPDP dan juga Ibu Ratna Prabandari dari Beasiswa Pendidikan Indonesia yang bergabung dengan kita pada hari ini. Terus juga saya hormati rekan-rekan pengurus Mata Garuda Kalimantan Timur dan juga awardee serta alumni beasiswa LPDP dari daerah Kalimantan Timur yang juga hadir mensupport acara kita pada hari ini. Tentunya saya diminta oleh panitia untuk mengisi sesi ini mungkin karena saya related ya dengan kondisi pendaftaran beasiswa LPDP di tahun 2022 karena saya baru saja menerima beasiswa LPDP itu di akhir tahun 2021. Jadi mungkin pengalaman yang bisa saya share itu akan related dengan yang akan teman-teman laksanakan gitu ketika mendaftar LPDP di tahun 2022 ini. Nah, untuk perkenalan sendiri, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Ibrahim, kemudian juga saya adalah awardee LPDP untuk program doktoral luar negeri, di mana saya mengikuti jalur targeted PNS pada tahun 2021, dengan universitas tujuannya adalah University of Twente, untuk research groupnya Sustainable Process Technology. Nah, sebelum saya sharing tentang tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa, yang pertama adalah mungkin teman-teman di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat tadi mungkin masih ada yang masih bingung dengan apa sih yang dimaksud dengan studi lanjut gitu. Nah, studi lanjut di sini sebenarnya definisinya adalah kegiatan menempuh pendidikan pasca sarjana atau postgraduate pada jenjang S2 ataupun S3. Jadi beasiswa LPDP ini memberikan kesempatan untuk kita melanjutkan studi S2 ataupun S3. Pendidikan pasca sarjana ini dapat ditempuh oleh siapa saja yang memiliki gelar sarjana jika teman-teman ingin melanjutkan studi S2, dan jika ingin melanjutkan studi S3 maka sudah memiliki gelar magister. Nah, studi lanjut ini sendiri bisa dapat ditempuh di Indonesia dan juga di luar negeri. Jadi tujuannya tidak hanya ke luar negeri, tapi juga di Indonesia juga bisa gitu untuk melanjutkan studi S2 maupun S3. Nah, kemudian jika kita memiliki keinginan untuk studi lanjut, apa saja sih yang dibutuhkan untuk studi lanjut tersebut? Yang pertama tentunya persiapan administrasi ya, seperti ijazah dari pendidikan sebelumnya,
Kemudian juga dokumen pendukung, ini penting sekali. Kalau teman-teman melanjutkan studi S2 di Indonesia, maka berdasarkan pengalaman saya ya di tahun 2015, itu kita membutuhkan hasil dari tes potensi akademik. Gitu. Kemudian juga sertifikat bahasa Inggris, kurikulum vitae, motivation letter, surat rekomendasi, dan lain-lain. Nah, kemudian yang tadi ada di-mention juga oleh Mas Ilo ya dari LPDP, perlunya izin dari instansi atau perusahaan bagi kita yang sudah bekerja. Untuk PNS, pastikan bahwa instansi kita memberikan kita izin untuk melaksanakan tugas belajar gitu. Kalau yang di perusahaan, berarti teman-teman harus memastikan gitu, apakah perusahaan teman-teman memberikan izin untuk cuti yang jenisnya unpaid leave gitu ya, atau mungkin teman-teman memang harus resign dari pekerjaan teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi. Nah, motivasi ini sangat penting ya untuk melanjutkan studi S2 ataupun S3. Yang terakhir adalah kemampuan finansial. Nah, kemampuan finansial ini sangat penting, teman-teman, karena biaya untuk melanjutkan studi S2 di dalam negeri maupun di luar negeri itu sangat besar. Sehingga kita membutuhkan kemampuan finansial yang cukup untuk bisa melanjutkan studi S2 ataupun S3. Nah, kemudian untuk mencukupi kebutuhan finansial tersebut, tentunya kita mengenal yang namanya beasiswa. Beasiswa ini sendiri didefinisikan dari KBBI ya, saya ambil dari KBBI. Beasiswa itu adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Gitu. Nah, beasiswa ini sebenarnya self reward gitu untuk diri kita sendiri nih dari berbagai kegiatan pengembangan diri yang pernah kita lakukan, baik itu di sisi akademik maupun non akademik, yang pastinya kita sudah tuliskan dalam kurikulum vitae kita. Dari semua potensi yang kita miliki, maka kita bisa memberikan self reward ke diri kita sendiri dengan mengikuti seleksi beasiswa gitu. Sehingga kita bisa melanjutkan studi ke universitas-universitas yang kita inginkan, atau kita bisa mendapatkan pengalaman untuk belajar di negara-negara yang mungkin sudah kita impikan ya sejak dulu. Beasiswa ini bisa meringankan beban kita selama kita menempuh studi S2 atau S3. Karena ketika kita menjalani studi S2 yang pernah saya alami, itu cukup stressful gitu. Stressful dengan akademik, belajar, tugas-tugas, belum lagi research, dan lain-lain. Janganlah kita tambah dengan beban finansial gitu. Karena itulah kita sangat perlu nih untuk bisa mendapatkan beasiswa untuk mensponsori studi lanjut kita. Nah, sekarang masuk nih ke topik utamanya ya, bagaimana cara mendapatkan beasiswa gitu. Disclaimer-nya yang saya masukkan di sini sebenarnya tips dan trik yang saya lakukan. Jadi mungkin teman-teman punya tips dan trik yang berbeda karena setiap individu mungkin berbeda, tetapi semoga tips dan trik yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman setidaknya untuk menyiapkan aplikasi untuk pendaftaran beasiswa teman-teman semua ya, sehingga semuanya bisa mendapatkan beasiswa dari LPDP ataupun dari sponsor yang lain. Yang pertama adalah kenali sponsor atau pemberi beasiswa. Jadi, memahami kriteria yang diinginkan oleh pemberi beasiswa sehingga dapat mempermudah untuk mempersiapkan diri. Jadi, kalau tadi saya baca ada beberapa pertanyaan ya, ketika ada presentasi dari Mas Ilo dari LPDP, itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti batas usia, terus juga apakah ongoing itu bisa mendapatkan beasiswa, kemudian juga jenis-jenis beasiswa LPDP. Sebenarnya itu semua bisa teman-teman cari sendiri gitu ya di website. Jadi, tips yang pertama, mengunjungi website sponsor atau pemberi beasiswa gitu. Jadi semua sponsor atau pemberi beasiswa itu sekarang sudah memiliki website yang teman-teman bisa bisa lihat gitu ya atau kunjungi. Di website tersebut, teman-teman bisa melihat jenis beasiswa yang ditawarkan. Jadi, dari presentasi yang disampaikan oleh LPDP tadi, sebenarnya teman-teman juga bisa buka di website LPDP ataupun di buku panduan yang tadi di-share oleh panitia. Pastikan teman-teman membaca semua yang ada di website dan di buku panduan gitu. Kemudian di website juga bisa melihat timeline pendaftaran beasiswa ini sangat penting ya teman-teman untuk diperhatikan. Karena timeline ini berkaitan dengan bagaimana kita menyiapkan aplikasi atau dokumen-dokumen yang harus disubmit, kemudian juga mempersiapkan LOA jika kita ingin mendaftar melalui jalur yang dengan LOA, kemudian juga mempersiapkan diri kita untuk
melewati berbagai macam seleksi yang diberikan oleh sponsor pemberi beasiswa. Yang ketiga, di website itu juga teman-teman bisa membaca tentang general policy. Jadi kalau misalnya masih ada yang bertanya berapa syarat IPK, berapa batas usia, itu di website pemberi sponsor biasanya sudah dituliskan ya di bagian general policy-nya. Yang keempat, itu pastikan teman-teman membaca frequently asked question-nya di website pemberi beasiswa atau sponsor tadi. Karena mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu sudah banyak sekali yang menanyakan, sehingga oleh pemberi sponsor itu dibuatkan dalam bentuk frequently asked question ini. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawaban, ternyata jawabannya sudah ada di website. Yang kelima, ini yang paling penting ya, mengunduh dan mempelajari buku panduan serta list tujuan universitas. Jadi ini sangat penting, tadi panitia sudah membagikan di kolom chat atau di download sendiri di website LPDP juga bisa, atau di pemberi beasiswa yang lain kalau mendaftar yang lain. Sangat penting untuk mempelajari buku panduan gitu. Jangan sampai kita bingung dan menanyakan hal-hal atau syarat-syarat dan ketentuan yang sebenarnya sudah tertulis dengan jelas di buku panduan beasiswa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti acara sosialisasi atau sharing session. Nah, mungkin teman-teman sudah melaksanakannya nih hari ini, teman-teman hadir di acara sosialisasi dan sharing session kita pada hari ini untuk mendapatkan informasi yang lebih gitu, untuk bisa bertanya jawab langsung dengan pihak pemberi beasiswa ataupun dengan para alumni. Berikutnya adalah mengikuti akun sosial media sponsor atau pemberi beasiswa, seperti akun Instagram mungkin ya, karena biasanya melalui akun sosial media tersebut kita bisa mendapatkan info-info yang up to date gitu. Kemudian yang terakhir, mencari koneksi atau berkenalan dengan alumni atau awardee dari beasiswa yang kita akan daftar, sehingga kita bisa bertanya-tanya secara private atau personal untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang tidak terjawab melalui buku panduan ataupun frequently asked question yang ada di website pemberi beasiswa. Nah, ini adalah daftar sponsor atau pemberi beasiswa. Jadi sangat banyak sebenarnya teman-teman, nggak cuma LPDP dan Kemendikbudristek gitu, tetapi juga ada Australian Award Scholarship, Erasmus Mundus, Fulbright, dan lain-lain gitu. Ini juga tidak semuanya ya, saya hanya memasukkan beberapa saja di sini. Dan mungkin untuk Bapak Ibu dosen yang ingin melanjutkan S3 gitu, kita juga bisa memanfaatkan vacancy ini ya. Vacancy ini yaitu seperti open recruitment untuk mahasiswa S3 atau PhD di luar negeri yang bisa dilihat di website perguruan tinggi tujuan gitu. Jadi kita tidak hanya bisa bergantung terhadap LPDP atau Kemendikbud, apalagi untuk Bapak Ibu yang mungkin usianya sudah tidak sesuai dengan batas usia yang dipersyaratkan oleh LPDP atau Kemendikbud, masih ada jalan, yaitu dengan mengikuti beasiswa yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pemberi beasiswa luar negeri atau melalui jalur vacancy. Jadi ada berbagai macam pilihannya. Nah, ini adalah contoh vacancy untuk PhD, saya ambil dari University of Twente. Jadi di dalam website mereka, di situ menawarkan berbagai macam PhD position untuk berbagai macam level pendidikan gitu ya. Khususnya kalau untuk PhD tentunya kita harus memiliki gelar master atau magister ya. Di sana mereka akan memberikan gaji untuk kita dan juga housing gitu. Jadi di sini Bapak Ibu dosen mungkin yang tertarik untuk mengikuti S3 dengan jalur vacancy bisa mengecek website universitas yang diinginkan dan melihat apakah ada open position yang sesuai dengan background keilmuan Bapak Ibu atau teman-teman yang bukan dosen gitu tapi ingin melanjutkan studi S3 dengan jalur vacancy juga bisa ya mengunjungi website universitas tersebut. Yang kedua adalah mempelajari syarat dan ketentuan. Jadi tahap pertama dalam seleksi beasiswa itu adalah tahap administrasi, di mana kita harus memahami syarat dan ketentuan, itu sangat penting. Tipsnya ini kurang lebih sama seperti yang tadi yang pertama, yaitu membaca buku panduan, membaca frequently asked question. Beberapa kesalahan yang berakibat fatal itu seperti syarat akademiknya tidak sesuai, IPK-nya tidak sesuai, tapi tetap memaksakan diri untuk mendaftar gitu. Kemudian yang kedua, melampirkan dokumen yang tidak sesuai seperti ijazah, transkrip, sertifikat bahasa Inggris. Kalau di request-nya itu IELTS, TOEFL IBT atau dari Duolingo, jangan dimasukkan sertifikat bahasa Inggris yang tidak ofisial gitu. Dan juga
tanggal berlakunya sertifikat bahasa Inggris tersebut itu juga sangat penting. Ijazah dan transkrip, ada beberapa sponsor atau pemberi beasiswa dari luar negeri yang meminta kita mengupload ijazah yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Itu juga sangat penting untuk memastikan bahwa kita mengupload ijazah dan transkrip sesuai permintaan mereka. Yang ketiga, batas usia yang tidak sesuai. Nah, batas usia ini harus juga diperhatikan. Yang keempat, pengiriman berkas melewati deadline. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua harus memperhatikan deadline pendaftaran beasiswa tersebut gitu. Apakah sudah lewat ataukah sebentar lagi akan datang gitu deadline-nya. Jadi semua harus dipersiapkan dengan maksimal gitu, karena biasanya website beasiswa itu kalau sudah mendekati deadline dia akan seringnya down gitu, karena semua orang ingin memasukkan aplikasinya di waktu-waktu terakhir gitu, sehingga jangan sampai Bapak Ibu atau teman-teman itu gagal gitu memasukkan aplikasi beasiswanya karena terlalu mepet dengan jadwal yang ditentukan.